Di dunia akademik, etika adalah fondasi. Bahkan bukan hanya akademik, dalam dunia atau industri dimanapun kalian bekerja, kalian harus memiliki etika profesi. Tanpa etika profesi, kita hanyalah seseorang yang tidak ada maknanya. Terutama penyalahgunaan data di bidang akademik. Banyak banget dosen-dosen zaman sekarang yang mengambil keuntungan dari data-data mahasiswa, baik data pribadi ataupun data akademik. Jadi kalian harus hati-hati ya, karena orang seperti itu tidak pantas disebut dosen. Dia sudah melanggar ikrar janji suci dari etika profesi akademik. Ingat ya, jangan sampai ada yang menjadi korban. Nar, kok kamu diem aja sih dari tadi? Gak apa-apa kok. Untuk perkuliahan kali ini cukup sampai di sini. Materinya bisa kalian baca-baca di yang sudah saya share di grup. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Silahkan ya. Udah selesai nih, kita cari makan siang yuk. Yuk, ayo Nar, kita makan siang. Kalian duluan aja. Kenapa? Aku lagi ada urusan. Ya udah ya, nanti nyusul ya. Yuk duluan ya Nar. Dadah. Misi Pak, ada yang mau saya omongin Pak. Tentang apa, Nara? Saya mau tanya tentang formulir beasiswa Pak. Oh, tentang formulir beasiswa itu. Iya. Kayaknya biar lebih enak kamu bisa tarik kursi deh. Boleh. Jadi gini Pak, saya dengar dari teman-teman saya kalau misalkan Bapak jadi penyalur bagi beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu secara finansial Pak. Oh, kamu udah denger ya tentang itu? Iya, jadi kan saya sebagai dosen yang memang menurut saya perlu ya untuk memahami mahasiswa-mahasiswa saya. Terutama nih bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kesulitan dalam finansial, saya bisa memahami mereka. Kan itu kenapa saya membuat program. Jadi nama program saya itu Formulir Kesempatan. Nah, ini cocok banget nih bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin kesulitan dalam finansial. Karena cuman dengan formulir kesempatan ini kalian bisa dapat beasiswa. Jadi emang sangat mudah sekali untuk mendapatkan beasiswa melalui program saya. Cuman Ninar ya, memang program ini saya nggak bisa banyak-banyak, cuman terbatas untuk beberapa aja. Hanya mengisi formulir saja Pak, nggak ada tahapan lainnya. Iya, jadi saya memang tidak mau yang namanya mempersulit mahasiswa. Jadi memang saya mempermudah dengan cara hanya mengisi formulir saja, Nara. Wah, Bapak baik sekali. Apakah masih ada Pak? Karena sejujurnya saat ini saya sedang mengalami kesulitan finansial Pak. Oh masih ada Nara, masih ada. Jadi memang sudah ada beberapa yang mendaftar, cuman masih ada yang tersedia nih. Sebentar. Oh ini dia formulir. Kamu cuma tinggal isi identitas kamu aja. Nanti kamu tanda tangan di bawah. Itu gampang banget. Boleh kamu isi dari sekarang. Oh begitu ya Pak. Saya isi sekarang juga Pak. Oke. Saya lihat formulir udah lengkap ya, semua identitas kamu juga udah ada. Tanda tangan kamu juga kamu sadar kan dari tanda tangan ini? Iya Pak. Oke. Mungkin sebagai tambahan persyaratan, kamu mau KTP? Boleh saya foto kamu dengan KTP? Oke. Ini sebagai bukti persyaratan aja. Nah kamu pegang sambil ini. Saya foto ya. 1, 2, lagi. 1, 2. Saya boleh foto KTP-nya?
Oke. Untuk selengkapnya nanti akan saya kabari secepatnya ya. Ini akan saya masukkan ke dalam program formulir kesempatan yang sudah saya jalani. Oke? Oke. Kamu Ini udah bener belum teorinya? Bagus sih, cuman kayaknya kurang apa ya teorinya. Takut salah. Kita cari aja yuk yang lain. Aduh, HP kamu berisik banget sih, Nar. Aku juga gak tahu, Dit. Dari kemarin banyak banget spam pesan sama telepon ke aku. Katanya sih aku pakai pinjaman online. Padahal aku gak pernah pakai aplikasi kayak gitu. Hah, kok bisa sih? Bukannya pinjaman online itu harus pakai data diri ya, seperti KTP kayak gitu. Kamu pernah gak iniin data diri kamu ke orang lain? Udah, diemin aja. Main apa lagi ya? Hai guys, Hai, Hai, Safa. Sa. kalian lagi pada apa nih? Kita lagi ngerjain tugas etika profesi nih. Tuh, susah banget. Oh, tugas yang analisis film itu. Kalau itu mah aku udah submit sih kayaknya. BTW itu notifikasi siapa deh? Kok berisik banget dari tadi? Ini loh, Sap. Katanya si Nara dapat spam chat sama telepon dari orang yang dikenal. Katanya sih dari pinjaman online. Padahal dia gak pernah pakai sama sekali. Hah? Kok bisa sih, Nar? Itu kan pakai data-data pribadi. Emangnya kamu ngasih data-data pribadi kamu ke siapa baru-baru ini? Gimana? Ke siapa, Nara? Kamu mau ditelepon-teleponin terus? Kamu harus jujur ke kita, Nar. Kalau kamu gak jujur, gimana kita bisa bantu kamu? Iya, Nar. Coba pikir-pikir lagi deh sama kamu. Aku gak mau nuduh sih sebenarnya. Tapi terakhir kali aku ngasih data diri itu ke Pak Adrian. Dan itu juga buat beasiswa. Tapi setelah itu aku gak ngasih data diri lagi sih. Pak Adrian? Dosen itu? Kok kamu masih mau sih, Nar, berhubungan sama dia? Padahal kamu tahu kan beberapa bulan yang lalu kami kan baru aja keluar kampus karena rumornya sih karena ngisi formulir bodong yang dia kasih, Nar. Udah gua duga Pak Adrian itu gak bener. Dosen jahat itu. Mataannya aja jelalatan. Beneran gak tahu kalau misalnya kejadian Kamika itu gara-gara Pak Adrian. Dan aku bener-bener butuh beasiswa itu. Beasiswa bodong itu. Kamu kena tipu, Nar. Data-data kamu dipakai pinjol sama dia. Iya, Nar, kamu kena tipu. Astaga, bisa-bisanya ya dia ngelanggar etika profesi, sementara dia seorang dosen etika profesi. Kita nggak boleh diem aja, kita harus buat laporan pengaduan. Benar itu. supaya dia nggak akan banyak korban. Jangan. Aku takut. Soalnya semua data diri aku udah ada di sana dan aku udah tanda tangan di formulirnya. Waduh, gimana dong? Berarti kita harus cari bukti yang kuat yang nunjukin kalau Bapak benar-benar bersalah. Apa kita coba hubungin yang pernah jadi korban ya? Kalau kita bersatu, kita masih bakal kuat. Tapi siapa orangnya? Gimana kalau kami, Kak? Setahu aku, cuman dia satu-satunya korban yang berani speak up. Kamika. Tapi aku nggak punya kontaknya. Tapi kayaknya aku punya kontaknya deh dari kakakku. Nah, boleh tuh. Coba ya, aku telepon dulu. Coba aja telepon, jangan sampai ada korban yang selanjutnya. Halo, ini siapa ya? Halo, Kak. Iya, Kak, maaf ganggu. Aku Safa, Kak, adiknya Ko Mike. Oh, adiknya Mike. Iya, kenapa, Safa? Ini Kak, aku mau bicara tentang Pak Adrian. Pak Adrian. Kenapa ya? Iya, Pak Adrian yang dosen etika profesi itu. Tapi yang ingin bicara sama kakak temen aku, Kak. Oh, boleh. Langsung aja ya kasih ke dia handphonenya. Aku mau ngobrol secara langsung. Oh iya, mungkin langsung aku kasih ke temen aku aja ya, Kak. Terima kasih, Kak. Minar. Halo, Kak. Aku Nara, temannya Safa. Oh iya, halo Nara. Gimana ceritanya? Aku salah satu korban dari Pak Adrian juga, Kak.
Hah, ya Tuhan, kok bisa? Korban penipuan beasiswa sama seperti kakak. Makanya aku mau ngobrol sama kakak. Boleh, kita ngobrol secara langsung ya Nara. Terima kasih kak. Sama-sama Nara. Nah, aku tahu satu cara gimana kita bisa dapetin bukti yang kuat. Gimana kak? Jadi, yang pertama, kalian harus laporin Pak Adrian ke pihak kampus. Tapi bukannya dia bakal dibebasin ya kak? Nah, bener, Pak Adrian itu bakal bebas karena kita nggak punya bukti yang benar kuat. Tapi, di situ momennya. Kenapa? Karena Pak Adrian bakal marah dan dia bakal manggil kamu, Nara, ke ruangannya. Aku takut Pak Adrian marah kak. Nggak apa-apa, Nara. Justru itu adalah kesempatan yang bagus buat kamu mancing Pak Adrian buat ngakuin semuanya. Dan kamu bisa merekam itu. Tapi itu bukannya ilegal dan melanggar etika ya kak? Nah, menurut pasal 31 UU ITE, selama perekaman itu dilakukan untuk kebutuhan mencari bukti, itu diperbolehkan kok. Jadi nanti kamu coba rekam obrolan kamu dengan Pak Adrian, Nara. Tapi bakal aku coba sih kak. Makasih ya kak. Masuk. Kamu masih nanya kenapa saya manggil kamu? Saya udah tahu kalau kamu dan teman-teman kamu itu yang melaporin saya kan? Kamu nggak tahu kalau itu hal yang berbahaya buat saya. Sebenarnya apa salah saya sampai kamu begitunya? Berbahaya. Pak, saya dapat lebih dari 20 telepon sehari. Puluhan pesan ancaman dan juga pinjaman online yang bahkan nggak saya pernah daftar. Loh, kok kamu jadi nyalahin saya? Itu kan salah diri kamu sendiri. Nggak usah lah nyalahin saya begitu. Bapak masih bisa-bisanya ngelak. Saya korban, Pak. Bapak tahu kan saya sekarang lagi kesulitan. Tapi Bapak malah manfaatin hal ini. Kenapa, Pak? Kenapa kamu pikir saya harus ngejelasin semuanya ke kamu? Kamu pikir kamu siapa? Dan juga bukan cuma kamu satu-satunya yang susah di sini. Ingat itu. Saya percaya sama Bapak. Tapi Bapak malah mengkhianati saya. Dan ternyata saya bukan korban satu-satunya. Nara. Kamu harus tahu kalau kepercayaan itu adalah mata uang paling murah di kampus ini. Terutama kalau kamu adalah dosen yang berkuasa seperti saya, itu akan membuat orang-orang kayak kamu dengan mudahnya memberikannya kepada saya, Nara. Termasuk data pribadi mahasiswa, Pak. Bapak berkasihan ke kami. Padahal Bapak ngajarin etika profesi, Pak. Tapi Bapak sendiri yang langgar. Kamu udah boleh berani nuduh saya sekarang. Saya nggak nuduh, Pak. Apa yang saya bilang kan kebenaran. Bapak bangga ya ngambil data diri orang sembarangan. Bangga gitu ngejual data diri orang yang bikin orang-orang itu gagal untuk kuliah. Hati-hati kamu kalau bicara ya. Semua yang kamu lakukan itu secara sukarela. Ingat itu. Dan juga ada tanda tangan kamu di formulir ini. Lihat. Semua jelas di sini. Kamu secara sukarela. Jadi gak usah ngada-ngada, Nara. Jadi, Bapak ngakuin kalau misalkan Bapak nyebarin data mahasiswa. Aduh, kamu berisik banget sih dari tadi. Iya, emang kenapa kalau saya memanfaatkan data kalian? Kalau saya menggunakan data kalian itu emang kenapa? Toh juga kalian gak punya bukti atau jejak kalau misalnya saya ngelakuin. Karena semua sistem udah saya atur, Nana. Kamu dan teman-teman kamu itu terlalu naif. Jadi laporan kamu gak akan pernah lanjut. Ingat itu ya. Bapak pikir tanda tangan itu membuat semua tindakan Bapak sah?
kalian gak akan pernah nemuin bukti sedikit pun. Karena uangnya udah saya alihkan ke rekening istri saya. Bahkan email untuk daftarin nama kalian aja itu pakai di email anak saya. Jadi ya mau kalian cari sampai kapanpun gak akan pernah ketemu bukti kalau saya yang pakai data kalian untuk pinjaman online. Ingat ya Rara, kalian gak akan pernah bisa menang lawan saya. Di sini kalian cuma mahasiswa, sedangkan saya adalah dosen yang berkuasa di sini. Camkan itu. Tapi Bapak lupa kalau sistem juga bisa diperbaiki Pak, termasuk penipuan yang Bapak lakuin. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak. Yang penting satu hal yang perlu Bapak tahu, bahwa kami udah nggak takut lagi sama Bapak. Wah, Pak Adrian parah banget. Tapi omongan dia tadi yang tentang email dan juga rekening bisa jadi bukti kuat buat kita laporin dia. Iya, rekaman ini harus kita kirim ke pengajuan internal karena ini bisa jadi bukti yang kuat. Selain itu, kita juga harus kirim ke Cyber Polri, ke Komisi Etis Nasional, dan ke Lembaga Ombudsman. Karena ini udah menyangkut penyalahgunaan data pribadi mahasiswa. Bener-bener. Ya udah, ini aku kirim ya. Kirim aja, Nar. Ayo Nar. Putusan kamu udah bener, Nar. Kamu hebat, Nar. Makasih ya. Coba ya aku tambahin. Apa nih? Guys, lihat deh. Ini loh kasus Pak Adrian yang kena tangkap polisi gara-gara kasus beasiswa bodong itu. Ternyata banyak ya korbannya. Jadi beneran berhasil. Bukan cuma berhasil, ini pertama kalinya kampus kita dapat kasus etik yang jadi contoh tingkat nasional. Orang kayak gitu tuh jatuh karena kesombongannya dia sendiri, bukan karena kita dorong. Jadi kena akibatnya deh. Itu bukan balas dendam, itu jadi bukti kalau dosen juga harus mengikuti etika profesi yang ada, bukan malah menyalahgunakan jabatan yang dia miliki. Aku gak bakal bisa kuliah lagi waktu itu. Tapi berkat kalian semua, aku jadi gak sendirian. Makasih banyak ya. Sama-sama. Kita kan bestie sejati.